Jemaat yang Tuhan kasihi, tema yang dibuat ya melalui SGD, kasih dan pengampunan yang tidak terbatas. Apa yang sedang kita pikirkan ini? Kasih dan pengampunan yang tidak terbatas. Silahkan merenungkannya sendiri. Siapa yang gak mau? Semua menginginkan kasih dan pengampunan terus menerus. Saudara dan keluargaku, jemaat Bahtera Iman yang diberkati, mari kita hayati kebersamaan ini di dalam kasih Yesus. Diawali dengan gambaran situasinya begini. Keberadaan kita manusia sebagai manusia sosial ya, membuat seseorang, yaitu tiap kita ini, membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Katakan ya, iya, saya gak bisa hidup sendiri. Kebersamaan itu tentu saja akan membawa dampak. Dengan siapapun saya kenal, dengan siapapun saya berteman, ada dampak. Kebersamaan itu bukan saja membawa dampak dalam kehidupan pribadi, tapi kehidupan setiap orang. Dan itu akan dihubungkan dengan dampak positif atau juga negatif. Demikian pula kita yang menyebut diri pengikut Kristus ya. Kekristenan bukan hanya menyangkut masalah kehidupan, bukan kehidupan seseorang. Semua orang bisa berpikir begitu, tapi we are Christian. Jadi kita tidak bisa tidak selalu berhubungan dengan Tuhan Yesus. Nah, kekristenan juga berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, dengan hubungan dengan orang lain, dan itu yang kita sebut, inilah kita, keluarga Allah. Bukan soal family, keluarga ini, bukan. Keluarga, kita adalah keluarga Allah. Oleh sebab itu, Yesus memperingatkan para murid tentang tanggung jawab. Tidak sendiri, tapi ada orang lain, ada banyak akibat-akibatnya, dan di dalam ada tanggung jawab. Yesus memperingatkan para murid, dan berarti dengan kita ada tanggung jawab terhadap sesama, keluarga, lingkungan, gereja. Nah, lihat teks kita lagi kembali yang kita baca dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Apa yang kita perhatikan di sini? Tidak mungkin, tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Artinya, dalam kehidupan manusia ada saja hal-hal yang membuat dia salah, dia tidak melakukan yang benar. Ya, kita lebih beken kita sebutkan bisa aja orang berdosa. Memang bisa saja orang berdosa dan menyebabkan penyesatan. Sebab semua manusia telah berbuat dosa. Nah, tapi apa yang kita perhatikan ini, katakan jangan sampai ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu ada, kita tahu di sekeliling kita, mungkin kita juga. Tapi diingatkan,
jangan sampai melakukan itu, apalagi melakukannya itu bagi orang lain. Kita ini berdosa kok, tapi jangan dibagi, jangan di-sharing dosa itu, kesalahan seperti itu. Ini yang diperingatkan Yesus kepada murid dan buat kita. Jangan sampai mereka menyesatkan orang lain. Maksudnya, jangan sampai ada orang yang karena kehadiran kita, pengajaran kita, sikap dan perilaku itu menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa atau malah kehilangan iman. Itu renungan kita dari awal, melihat siapa diri kita sendiri dan apa yang sudah kita lakukan bersama orang lain. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena dibilang begini, risikonya berat, yaitu nyawa sendiri. Melakukan itu atau menyampaikan itu ada risikonya. Pertama dibilang untuk jaga-jaga, ya. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu mau dikatakan kita harus menjaga diri. Menjaga diri agar tidak berbuat dosa. Benar, dosa itu ada, tapi jangan diada-adakan. Itu mau disampaikan. Dengan membawa orang lain dalam kesesatan, apalagi. Teguran awal ini memang menjadi peringatan keras buat kita. Bayangkan begini, orang yang tidak menegur, ya, ada dalam bahaya membiarkan penyesatan itu kemana-mana, nggak ditegur, ya. Dan itu akan menjadi penyesatan. Artinya ada paham yang lain yang diulang, kemudian disampaikan lagi, kemudian dikembangkan lagi. Wow. Orang yang bersalah sering tidak menyadari kesalahannya. Katakanlah, iya benar saya juga begitu, nggak mau ditegur. Saya tahu itu salah, tapi jangan kamu yang bilang ya. Begitu kan? Begitu. Sehingga kehadiran orang lain meresahkan. Padahal di situ udah bilang dia begitu loh, begitu. Nggak berani yang bilang ke sana, bilang sama dia, enggak kan? Kesesatan itu kemana-mana, nggak dicegah, nggak dibilang, terus dan mari kita mengaku lebih senang membicarakan yang itu daripada memberi teguran itu. Ibu bapak saudara sekalian, yang mau disampaikan melalui murid, ya, Yesus mau sampaikan kepada murid-murid juga itu bahwa menegur dosa itu harus diimbangi, ya. Gambarannya tadi kita nggak bisa, kita tahu dia salah, kita nggak berani bilang. Coba berpikir, kita sudah berdosa seperti itu, kita membiarkan, kita tidak memperbaiki diri, apalagi menolong orang lain. Maka pesan ini mengingatkan kita, menegur dosa harus diimbangi juga dengan kita mengampuni dosa dulu. Selalu digambarkan, saya nggak berani tegur dia. Ajaran di sini adalah untuk makanya lihat diri sendiri. Makanya kita nggak pede untuk menegur orang lain, karena kita sadar bukan, saya juga nggak benar, saya juga ada yang salah. Lalu bagaimana supaya hubungan ini tetap jalan dengan baik? Maka teks ini mengingatkan mengampuni dulu.
Kita sudah menyanyikan dengan senang tentang kasih, sukacita Tuhan, dan sudah kita alami. Tetapi itu hanya nyanyian, karena dosa atau kesalahan seringkali kita abaikan. Kita nggak beranilah sebut itu berdosa, nggak berani. Tapi ada kesalahan yang berulang dilakukan sehingga kita tidak menjadi lebih baik. Yang ada cuman mengaku tentang diri sendiri, tetapi tidak mengaku di hadapan Tuhan. Tanggung jawab lain sebagai sesama anggota keluarga adalah kemauan untuk mengampuni, damai dengan dirinya, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya salah banget. Seolah-olah saya mau katakan gini, ketika kita bicara dan ngobrol dengan Tuhan, gak usah khawatir, gak ada yang dengar. Tetapi ketika kita bicara dengan Tuhan, hati-hati, Dia mendengar. Ketika kita meminta ampun di hadapan Tuhan, Dia dengar. Maka ketika kita meminta itu terjadi, itu pun harus dilakukan. Keluarga yang bertanggung jawab adalah diawali dengan mengampuni. Ini teks kita tadi menggambarkan itu. Dosa atau kesalahan orang lain hendaknya tidak dijadikan bahan perguncingan. Dosa ada di mana-mana. Saya berdosa, lingkungan kita ada berdosa, tetapi jangan dibicarakan, jangan dibesar-besarkan, atau juga menganggap sepele. Tadi ya, kalau dari sisi lain adalah ada orang salah, kita nggak mau tegur, ya, jangan diomongin. Kalau mau dikasih tahu, kasih itu dengan penuh kasih, jangan dengan kemarahan. Nah ya, ketahuan ya, itu kayak ketemu anak kecil ya. Nah, tahu lagu itu kan? Johnny, ya, Johnny dengan papanya. Johnny ditanya, kamu mau sugar? Enggak, tahu ya. Oma opa nih tahu nih. Johnny, kamu tuh nggak sugar? Kamu mau sugar? Enggak. Kamu makan? Enggak. Coba buka, kelihatan sugarnya. Nah, yang mau dibicarakan ada soal kesalahan, soal dosa itu, ya. Jangan sampai ketahuannya seperti itu. Kita cuma ngomongin orang, naya, tapi kita tidak melakukannya, apalagi memperbaikinya. Jangan dibesar-besarkan. Dosa itu ada, tapi harus diberes. Dan ini berkaitan dengan iman. Bagi para murid, menjadi Kristen yang peka terhadap dosa dan siap memberi pengampunan membutuhkan iman. Iya, susah atau gampang? Mengampuni itu perlu iman. Ada banyak perkiraan kita untuk memberi pengampunan, nggak gampang. Hari ini kita bilang oke, kamu diampuni, tapi ada yang kita simpan. Nanti kalau dia melakukan itu lagi, ditegur lagi. Habis dia sih ulang-ulang. Itu bicara soal iman. Iman dihadapkan dengan kasih. Jadi nggak cuma lihat lalu mengulang dan mengulang. Ada rintangan besar dan harus diatasi. Untuk mengerjakan peneguran atau dosa atau pengampunan,
Apa ukurannya? Kasih Allah. Apa itu? Bagaimana usahanya? Itu yang kita tahu. Kasih dan pengampunan dari Allah sendiri. Ibu bapak saudara sekalian, dalam kasih Tuhan kita telah berada di minggu-minggu prapaskah, tinggal mungkin 3 minggu lagi merayakan Paskah. Apa yang kita tunggu tentang Paskah? Kebangkitan. Bukan hanya perayaannya, atau jangan soal perayaannya dulu. Kita tahu bahwa perjalanan Yesus sebelum dia masuk di kampungnya, atau juga kemarin dia atau kemudian dia disalib, itu nggak tiba-tiba naik lalu dimuliakan, tidak. Yesus melewati penderitaan. Yesus melewati, bisa dibayangkan, bukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi apa yang kita hayati? Yang Yesus lewati itu, ini tentang kita sendiri. Apa yang Yesus lewati? Orang tidak bermusuhan, orang yang bermusuhan, orang yang melihat hal-hal yang buruk tentang orang lain. Yesus melewati itu. Kita ada di situ. Yesus melewati ketika kita tidak menghargai orang lain, ketika kita tidak minta ampun, ya, meminta maaf kepada orang lain. Yesus melewati itu, sehingga semua hal yang berat itu sudah dialaminya. Itu yang sedang kita sampaikan, kita alami dan kita perbaiki. Bicara tentang kasih dan pengampunan itu tidak bisa kita alami tanpa kita mengakui itu pekerjaan Allah. Itu hanya Yesus yang melakukannya. Tetapi itu bukan jadi sulap. Kita, katanya dari awal juga dikatakan, kita nih pengikut Kristus. Jangan cuma ikut ketika dia mau naik ke sorga, bukan. Diajak kita untuk mengikuti perjalanan yang dilewati. Hari ini dengan tema banyak isu yang dapat diungkapkan, ayat 1 sampai 6. Hari ini kita hanya diingatkan soal pengampunan. Pengampunan Kristus sudah terjadi, tapi bagaimana dengan kita? Orang yang telah melakukan kesalahan harus ditegur. Jadi bicara juga tentang diri sendiri. Kalau orang lihat, orang dengar ada yang salah, jangan cuek. Lihat, oh saya salah loh tadi. Malu kan? Di hadapan Tuhan ketika semua dinyatakan dengan benar, gak usah takut. Ketika menyatakan lagi, gak takut. Di situ kita bisa clear dengan orang lain. Ya. Dan indahnya ketika kita menyatakan itu dengan benar-benar, dan jikalau dia menyesal, kita harus mengampuni. Itu juga yang kita harapkan dari orang lain. Kalau saya dimaafkan, ya saya akan menerima itu, kemudian berdamai kembali. Jangan ingat-ingat apa yang sudah kita alami, saya sudah diampuni, terus puji-puji orang lain, kemudian melakukan hal yang lain. No, bukan yang seperti itu. Apa yang Yesus lakukan adalah hal yang paling sempurna dalam hidup kita. Mari rayakan hari Minggu ini, menghayati terus pengampunan Tuhan yang akan kita praktekkan bersama siapapun. Semua
Yesus sudah mengasihi saya, maka ketika saya ketemu dengan orang lain, kita juga mau sampaikan Yesus memberkati dia, bukan hanya untuk kita. Inilah perenungan kita terakhir. Renungan ini, sebagai orang percaya, kiranya kita juga memahami bahwa diri kita adalah anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap orang yang menjadi anggota keluarga Allah harus memiliki komitmen untuk mengejar kebenaran dengan saling membangun dan saling mengampuni. Meskipun tidak mudah kita harus melakukannya, tapi kita kan muridnya. Dan kita hanya harus melakukan apa kata Tuhan kita, bukan kata hati dan keinginan kita.